Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, kita perjalanan ke Kota Klaten. Kita akan ketemu dengan seorang pengusaha sukses di bidang rumah makan bebek berontak, yaitu Bapak Eka. Dan insya Allah kita akan kunjungan juga ke beberapa sahabat pengusaha di seluruh Indonesia yang sahabat semua adalah orang-orang yang punya keinginan jihad secara finansial lewat bisnisnya. Kita akan dapat banyak ilmu dari sahabat-sahabat yang kita temui, dan ini memberikan inspirasi pada Anda yang menonton video ini. Semoga sahabat semua juga nanti menjadi seorang pengusaha, tapi pengusaha yang bervisi akhirat ya. Karena jarang sekali pengusaha yang punya visi akhirat, dan tidak hanya untuk supaya dirinya tapi juga untuk umat. Nanti kita Bapak Ibu semua bisa melihat, mudah-mudahan video ini akan memberikan inspirasi Anda dan Anda segera action jadi seorang pengusaha. Jadi pengusaha itu pilihan Bapak Ibu semua, kaya miskin juga pilihan, jadi karyawan dan pegawai termasuk jadi pengusaha juga pilihan. Bapak Ibu ikutilah seperti halnya Abdurrahman bin Auf, jadi kaya, sukses, tapi kekayaannya digunakan untuk jihad dan dakwah. Semoga nanti sahabat semua bisa memberikan inspirasi dan bisa membawa perubahan sahabat semua 2-3 tahun ke depan. Sukses selalu, selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa sahabat semua subscribe, karena subscribe itu gratis, dan jangan lupa like dan share ke semua grup WA dan Facebook Anda. Semoga yang meng-share ke semua grup WA menjadi amal kebaikan Anda di akhirat nanti. Sukses selalu, salam dahsyat, salam luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, pada kesempatan siang yang luar biasa hari ini kita akan ketemu kunjungan bisnis dengan salah satu pengusaha sukses, yaitu Bapak Eka. Beliau pengusaha di bidang rumah makan bebek berontak. Kita akan mewawancari beliau bagaimana tips sukses memulai usaha hingga usahanya besar luar biasa, dan bagaimana dia punya ramuan yang membuat orang tertarik terhadap rumah makan bebek berontak ini. Kita akan lihat video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua yang dimuliakan Allah, semoga saya doakan selalu yang selalu melihat video ini, saya doakan Allah ampuni dosanya, Allah mudahkan rezekinya, Allah lancarkan urusannya. Yang masih punya hutang, semoga Allah lunasi hutangnya. Bapak Ibu semua, alhamdulillah di hari yang luar biasa ini kita dalam rangka tema yang berbeda ya. Untuk tema hari ini yang sangat luar biasa, kita akan ada tema yaitu kunjungan sukses, kunjungan bisnis kepada pengusaha sukses. Nah, kebetulan pada kesempatan hari ini kita kunjungan ke pengusaha sukses di bidang rumah makan bebek berontak, yaitu Bapak Eka. Assalamualaikum Bapak Eka. Waalaikumsalam Ustaz Didi. Alhamdulillah. Nah, ini kebetulan kita posisinya ada di Kota Klaten, dan insya Allah Bapak Ibu semua doakan kami, kita akan tur ke seluruh Indonesia dimanapun usaha Anda yang ingin kami endorse, yang ingin kami masukkan ke YouTube kami, silahkan Anda komen atau hubungi WA kami. Kami akan memberikan support termasuk juga peliputan usaha Anda.
Ini adalah salah satu cara kami selain mendoakan, tapi mengekspos usaha Anda biar usaha Anda dikenal oleh masyarakat luas, terutama sahabat-sahabat kita di PPMI dan sahabat muslim di seluruh Indonesia. Baik Bapak Eka, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Oke, kita akan mulai bincang-bincang. Semoga ini bincang kita memberikan inspirasi kepada Anda supaya Anda, kalau Pak Eka bisa, Anda pun pasti bisa ya. Baik Pak Eka, gimana sih sejarahnya Pak Eka punya inspirasi mendirikan rumah makan Bebek Berontak ini? Boleh tahu mungkin sedikit latar belakang Pak Eka, mungkin tinggalnya di mana, umurnya berapa, mungkin kalau perlu putranya berapa? Silakan Pak Eka. Alhamdulillah, terima kasih Ustadz Yudi dan Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Senang sekali hari ini dapat kunjungan dari Ustadz Yudi dan teman-teman PPMI semuanya. Ya. Ini kita awali tahun 2011. 2011. Persisnya tanggal 29 Desember 2011. 2011. Jadi udah lama ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong sebelumnya usaha atau kerja atau bagaimana ini? Saya sebelumnya di Bankers. Di Bank Muamalat saya. Alhamdulillah. Saya di Bank Muamalat. Jadi dari tahun 2003 saya di Bank Muamalat. Kemudian kita pikirnya sederhana gini, Ustaz. Kita kan pegawai nih, karyawan. Iya. Karena bukan owner ya. Iya. Sebadapan karena pasti kan mentok nih ada pensiun. Betul. Kalau udah pensiun mau ngapain kan gitu. Betul. Nah, sementara kebutuhan kan terus. Sedekah terus ya. Pingin kebaikan-kebaikan pingin terus. Nah, kemudian nawaitu saya sebenarnya dari 2008. Oh, dari 2008 ini saya merintis. Saya mau apa ini kan? Pesan orang tua cuma 3. Udah kalau mau bisnis di sandang pangan papan. Oke. Nah, sebelumnya memang saya tahun 2004 ini sudah merintis sebenarnya. Merintis di busana ya. Dari nggak punya modal, alhamdulillah dipercayai ya. Dulu sebenarnya kalau ini di awal saya ini latar belakangnya nih kalau agak jauh dikit. Iya, boleh. Itu ketika saya di SMA, saya dipercaya di OSIS, itu menjadi ketua kafetaria. Oke, wah ini udah ada muncul jiwa-jiwa bisnis gitu. Jadi ya. Kalau yang lainnya itu ke sekolah itu minta uang, kalau kita setiap hari ngasih uang, Dan. Oke. Oh, luar tahun biasa. sekitar 95-96 lah. Kita ngasih ke sekolah itu kurang lebih 26.000 per hari tahun segitu. Wah, luar biasa. Atas hasil laba dari kantin kita. Atas izin Allah seperti itu. Dan saya udah memiliki anak buah waktu itu. Alhamdulillah. Udah punya pasukan 4 dengan saya. Wow. Dan kita gaji. Nah, kemudian latar belakang ini sebenarnya keluarga juga senang kuliner, saya senang kuliner. Saya mau rintis nambah lagi di kampus, namun berbalik ke busana dulu. Kemudian setelah saya coba mohon izin sama orang tua gitu kan, minta doanya apa yang pas, kemudian sama keluarga, kemudian munajat sama Allah, sudah di kuliner. Kenapa kok kuliner? Oke, gitu. Nah itu dia. Kenapa yang akhirnya saya pilih kuliner, nggak saya teruskan busana? Kita mikir di Indonesia ini kan tren waktu itu. Banyak pekerja, banyak yang butuh makan siang, kadang lembur butuh makan malam, kadang yang pekerja ini belum bisa sarapan di rumah, dia harus beli dulu. Nah, berarti kan makan sehari 3 kali. Nah, makan sehari 3 kali ini peluang menurut saya. Betul. Nah, trennya itu setelah kita baca tren di Indonesia, kecenderungan ke depan orang-orang itu malas masak. Ya, itu dia. Kemudian ini tahun segitu, tahun 2008 ini 2008. Panjang nih, 2008 saya evaluasi. Ini saya riset kurang lebih 3 tahun, tak? Nah, 2008 saya tuh udah memulai riset sampai mau franchise, mau kerjasama, bla bla semuanya. Qadarullah ta'ala Allah kita mantapkan di akhir 2011. Sudah apa waktu itu yang masih tren? Penyetan. Dan penyetan modelnya apa? Bebek. Waktu itu. Nah, setelah itu kita alhamdulillah qadarullah udahlah kita bikin apa ini? Kalau dulu kan namanya kan huha, sambel-sambel, cabai, dapur semuanya. Kurang biasa. Nah, padahal masyarakat senangnya pedas Indonesia. Apa sih sinonim yang pedas ya? Nah, kemudian kita ramu bla bla semuanya. Kemudian kita turunkan salah satu cabai yang belum pernah digunakan, kita gunakan. Kita blender, kita mix dan sebagainya atas izin Allah. Setelah dicoba suruh tes, Masya Allah, berontak betul ini. Ya, bebeknya murah betul. Nah, itu latar belakangnya. Jadi salah satu itu memang kita pingin sebagai kanal untuk apa kita menjadi pengusaha. Karena menjadi pegawai saya yakin pasti ada mentok. Nah, setelah itu kita ingin hijrah, ingin menjadi pengusaha, harapannya bisa zakatnya banyak, sedekah banyak, dan salah satu misi dan visi saya pribadi adalah DBS,
Apa itu? Jadi dakwah bisnis sosial. Ini tolong dicatat ya. Nanti di garis bawahi DBS, dakwah bisnis sosial. Nah, sebelum dilanjut Pak Eka, karena ini kebetulan yang lihat YouTube kita ini pasti ada pertanyaan gitu ya. Pertanyaannya gini, Pak Eka tadi dari zona pekerja. Saya yakin yang lihat YouTube ini pada kerja gitu loh, apalagi di masa yang luar biasa ini. Nah, sekarang bagaimana menciptakan keluar dari zona nyaman hingga dari pekerja jadi seorang entrepreneur gitu, terutama di bidang rumah makan ini. Orang-orang pekerja itu yang dipikirkan, tatkala saya berhenti, modalnya dari mana? Nah, apa sih Pak yang membuat salah satunya Bapak bisa keluar dari zona nyaman, dan bagaimana sih modal dari awalnya? Apakah dari bank? Apakah dari istri? Apa dari pinjaman yang lainnya? Silahkan. Ya alhamdulillah Ustaz. Jadi saya berpikiran gini, memang cita-cita lama sebenarnya. Saya cita-cita lama ingin menjadi pengusaha. Namun diawali dari mana? Saya harus ikut dan belajar sama orang dulu. Dan atas izin Allah saya diizinkan di institusi yang Islami, industri besar, perbankan nomor 1 di Indonesia. Dan qadarullah saya banyak belajar di sana, dan saya ketemu dengan berbagai mitra, berbagai nasabah, dari kuliner semua. Atas izin Allah semuanya saya belajar di situ, kemudian memantapkan saya. Mantapkan saya saya ingin bisa menjadi salah satu bagian yang bisa bermanfaat buat orang lain. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua apa? Bisa lebih mensejarahkan diri dan lingkungan dan umat Islam. Kemudian yang ketiga apa? Saya ingin membahagiakan orang-orang yang ada di sekitar saya. Alhamdulillah. Kalau kita pegawai ada batasnya. Mudah-mudahan kalau kita entrepreneur, mudah-mudahan katanya unlimited. Nah, itu dia. Katanya kan begitu, Betul. Ya kalau dikatakan zonanya menengah, karena memang saya ada masanya. Ketika saya di perbankan pun saya batasi maksimal 40 tahun. 40 Jadi tahun. itu puncak karir itu harus sudah mentok. Sekarang ngomong-ngomong Pak Eko umur berapa sih? Kayak umur 17 tahun ya? Berapa umur Pak Eko? Saya kurang lebih 42 tahun. 42 ya? Kalau saya coba berapa permisa ya? 17 tahun dari samping ya? Kelihatan young baby. Jadi itu latar belakang sedikit. Kemudian kenapa? Tadi saya pertanyaan. Memulai kan, ini biar ada inspirasi ke teman-teman. Dari pekerja, memulai kan butuh modal tuh. Nah itu modal pendananya dari mana? Biar teman-teman inspirasi. Oh kalau Pak Eka bisa, saya juga bisa gitu loh. Karena yang dipikirkan orang-orang kan mau usaha modal, SDM dan sebagainya. Silahkan. Ya alhamdulillah. Modal pertama, jadi saya membangun bisnis tekad awal. Nggak mau pakai hutang. Itu dari awal. Jadi kita membangun bisnis jangan pakai hutang, tapi pakai modal yang kita punya dulu seberapapun. Nah atas izin Allah memang ini perjalanan 2008 lah. Ini memantapkan diri kan harus ada saving dan sebagainya. Dan terakhir ini alhamdulillah kita ini kan waktu itu di kantor kami ada koperasi, koperasi syariah. Alhamdulillah. Koperasi syariah waktu itu kemudian kita lakukan ada saving dan sebagainya. Salah satunya dari itu, kemudian dari saving sendiri ya kan. Nah kemudian kita modal awal Sampai berapa itu modal kurang lebih sekitar 42 juta. 42 juta kawan-kawan. Pertama mendirikan di tanggal 29 Itu udah termasuk sewa semuanya, sewa ruko. Ini bukan di sini, di sebelah sana. Jadi all in, dan saya harus saving itu 3 bulan untuk gaji dulu. Itu dia. Saya 3 bulan gaji, kemudian saya bilang, wah ini kalau saya mentokan, pingin bagus dan sebagainya, ini uang kurang nih, dari 42 nih. Kemudian apa? Saya ajak tante saya yang di Solo sama di Klaten, yang dari Klaten 5 juta, yang dari tante Solo 5 juta, 10 juta. Ini hanya untuk saving, tapi sirkah saya setahun. Boleh, saya datang, saya punya usaha ini, saya datang, untuk apa? Yuk, sama saya ada kekurangan dana. Sebenarnya untuk cadangan saja, 10 juta, sirkah di situ. Udah, alhamdulillah hanya kepake dari 10 juta hanya 3 juta. 3 juta. Jadi yang dipakai hanya 45 juta, yang 7 juta untuk saving. Dan atas izin Allah dari bulan pertama, hari pertama, ini salah satu yang kami bangun harus menghasilkan laba. Qadarullah kan. Atas izin Allah di bulan pertama, ini uang yang dari tante saya ini udah selesai, nggak kepake lagi. Karena apa? Saya surplus di bulan pertama itu 8 juta. Atas izin Allah di sini. Wah ini. Jadi teman-teman yang di bidang kuliner bisa dicontoh ya. Nah ini salah satunya ya. Berarti salah satu faktornya juga mungkin spiritual juga ya. Sedekahnya juga ya.
Dan itu luar biasa. Kawan-kawan, yang paling penting jangan lupa doa restu orang tua. Itu yang paling luar biasa. Setiap itu saya melakukan minta doa sama orang tua. Izin dulu. Itu dia. Bapak Ibu, saya pengen ini bagaimana bro? Sudah bagus. Sampai datang belum merestui untuk mendoakan. Alhamdulillah. Jadi sampai sekarang perjalanan saya tetap melibatkan orang tua. Jadi apa? Kalau misalkan khususnya ibu saya, kamu jangan gini karena apa? Dasarnya begini. Oke, yaudah, saya enggak. Karena apa? Logik. Ya. Kemudian saya bilang begini, ibu sering kan dengan bumbunya kurang ini, tambah ini semuanya. Cara ininya seperti ini semuanya. Alhamdulillah gitu kan. Oke. Sampai sekarang masih ya, karena kita agak jauh, ibu saya di daerah pegunungan Dieng sana, dataran Dieng, kita telepon ya kan. Gimana ini semuanya. Alhamdulillah. Jadi sahabat semua, sekarang yang masih ada orang tua, jangan lupa marketing langit daripada usaha Anda biar berkembang dasar dan cara menaikkan omset luar biasa, berbaktilah kepada orang tua. Jangan lupa hasil dari usaha Anda transfer. Bahkan di surat Al-Baqarah, Bapak Ibu semua bisa cek 215, ranking pertama sedekah kepada siapa? Orang tua Anda. Nah, pada saat Anda nanti melihat YouTube ini, jangan lupa langsung calling orang tua Anda, transfer, tanya kabar. Nah, bentar lagi Bapak Ibu semua, kalau perlu mudik lah ya, peluklah orang tua, doakan orang tua. Itu yang disebut marketing langit. Pulang dari daerah orang tua Anda, benar Bapak Ibu, omset akan naik. Nah, secara logika, tatkala Anda berbakti, disitulah turunlah malaikat. Gak tanggung, 5.000. Baca Al-Imran ayat 120 dan 125. 5.000 malaikat, Allah akan turunkan pertolongan bagi orang siapa yang bertakwa dan bersabar. Pak Eka, dilanjut nih. Bisnis itu kan gak mungkin dong lancar-lancar saja nih. Boleh nggak sharing dengan teman-teman? Kadang-kadang kan kita bicara bagaimana cara sukses, tapi saya mau bertanya adalah, saya yakin Pak Eka mengalami suatu kegagalan gitu. Mungkin diceritakan faktor kegagalan Anda dan bagaimana bisa bangkit lagi dari kegagalan itu. Silahkan, mungkin di tahun berapa, mungkin Pak Eka, apa faktor yang membuat mungkin mengalami kegagalan, biar teman-teman juga tahu gitu. Maksudnya orang kan bicara bagaimana sukses lah. Bagaimana kalau saya dari gagal itu bisa meloncat, bisa bangkit. Karena sukses itu kawan-kawan, ternyata setelah dipelajari, sukses itu singkatan dari apa? Suka proses. Jadi kalau hari ini Pak Eka masih buka, berarti orang sukses. Nah, Anda yang hari ini masih cuma melamun, berencana, kepingin, nah itu namanya menghayal. Ayo action dari sekarang ya. Yuk kita dengarkan bagaimana beliau, kegagalan beliau, karena sudah pernah gagal, gak tanggung-tanggung 30 kali gagal, bahkan ngejar maling sekaligus gitu ya. Bangkrutnya gak tanggung-tanggung. Jadi kalau Anda belum pernah bangkrut ya belum sukses namanya ya. Belum pernah ketipu ya. Nah, kita tanya juga Pak Eka pernah ketipu enggak gitu loh ya. Berapa nominal dan bagaimana? Udah ikhlas belum gitu ya. Silakan Pak Eka. Iya, silakan. Terima kasih. Bicara gagal sebenarnya kalau kita proses aja lah. Kita maknanya gagal itu sebenarnya nggak ada lah. Proses untuk belajar. Namun kalau dari si nominal, waktu atau cita-cita antara masalah dengan harapan, ada beberapa kalau yang dikatakan gagal itu. Saya beberapa kali memutuskan bisnis ini dan ini sebenarnya kan dilatar belakang dengan beberapa bisnis yang lain. Saya pernah jualan kerupuk, bisnis kerupuk juga di rumah. Itu bagus juga awalnya, tapi apa? Stoknya yang dari produsen itu terkendala cuaca. Jadi kalau udah musim hujan sudah. Karena bisnis baju ini, Qadarullah bagus, sudah ekspor juga. Namun satu apa? Yang ketipunya itu bukan, bahasanya bukan ketipu. Jadi sama partner saya yang desainer, yang pola dan sebagainya itu, yang sudah kita tata, sudah kita rekrut semuanya. Ternyata janjinya, misalkan nih pesanan kita tanggal 8, dia baru bisa tanggal 25 selesai. Dari tim yang ada ini semuanya lah. Kemudian bisnis yang lain, banyak investasi kita juga beberapa kali lah ya. Pernah lah kita sampai investasi itu, ya kan, berapa di komputer pernah. Jadi banyak kali ternyata gagalnya ya. Di investasi di komputer, kemudian nggak balik, kemudian nggak taunya itu yang saya investasi ke sana itu udah di penjara. Waduh, yang penjara bukan saya, tapi orang lain. Kaget juga kita ya. Kita silaturahim baik-baik, tanya kemana gitu kan. Udah penjara 3 kali kan. Pertama baru keluar, kedua masuk keluar gitu kan. Yang ketiga pagi-pagi ya, sembari mau berangkat kerja itu dapat kabar kan. Ya sedih juga gitu. Astagfirullah ya gitu kan. Kita juga sampai kaget. Ya gimana nih? Dan ini lumayan juga kan. Lumayan juga. Kemudian kemarin juga kita kurang lebih di tahun ini 2010-an lah. 2010-an. Itu kita supporting teman-teman yang memerlukan dana dan sebagainya. Itu hampir miliaran. Yang loss kurang lebih sekarang itu sekitar 600.
600 jutaan. Sudah ikhlas. Bismillah lah kita. Ya kita yang bertanggung jawab juga lah akhirnya kan dari investasi itu, karena kita tim ya sudah teman-teman seperti itu. Ada lagi ya kemarin baru aja ketipu lagi. Waduh. Kan ketipu begini, saya bilang sama teman-teman kan, sudahlah bisnis di investasi IT tadi, ya IT itu baru aja kurang lebih 1 tahun ini lah, kurang lebih 1 tahun lah. Kita udah siap wanti-wanti, udah dibikin MOU semuanya ya. Teman tim ini yang kita amanati untuk menjadi perwakilan dari perusahaan kita yang di Jakarta. Terus di situ, masya Allah, habis. Ya. Dia minta pertama 150 juta, ya kan? Kemudian dia minta 5 miliar, waduh, tahan dulu nih, ya kan? Kemudian udah saving hampir miliaran sudah kan? Habis sudah. Padahal kita kerjasama dengan salah satu lembaga besar itu di Jakarta, ya kan? Kita bikin aplikasi. Wallahu alam sudah habis. Oke. Boleh bertanya Pak, dari serkan perjalanan ya tadi proses menuju sukses alias gagal tadi, apa sih hikmahnya yang Bapak ambil? Karena sebagian orang mengatakan tatkala saya ketipu gagal, itulah kalau bahasa para motivator itu ya mengatakan bahwasannya inilah bayar SPP S1 saya, inilah bayar SPP S2 saya gitu kan. Jadi nggak merasa omongan ketipu, itu kan image-nya negatif gitu kan. Tapi dia ya yes, ini adalah bagian SPP S2 saya. Karena kehidupan juga perlu bayar SPP Pak, ternyata gitu. Dengan cara ketipu, biar tahu oh ternyata ketipu bla 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 gitu loh. Hikmahnya apa menurut Pak Eka? Kalau bahasa sederhana saya adalah ini pembelajaran buat saya. Pembelajaran. Jadi belajar lah. Jadi bahasa kita ini kemarin apapun yang terjadi dari diri saya, itu hal baik itu pasti dari Allah. Kalau nggak baik itu berarti kesalahan saya. Betul. Nah, kesalahan ini berarti saya belum pintar nih. Harus masih banyak belajar. Sehingga di situ sama lah. Misalkan kita mau menuju ke timur, ternyata setelah menuju ke timur ada halangan. Jadi kita nggak lolos ke timur. Akhirnya kembali ke barat atau ini bahasa saya adalah pembelajaran. Nah, qadarullah akhirnya apa? Kuncinya ada ikhlas dan terus semangat. Pembelajaran diri yang baik, membenahi diri yang baik. Kemudian tidak lupa yang wajib dan harus dilakukan adalah taqarrub lah udah sama Allah. Minta sama Allah, minta petunjuknya. Mungkin di situ kemarin saya evaluasi apakah masih ada riba ya sudah dapat perbankan. Apakah itu saya evaluasi terus. Apakah ini masih ada dosa-dosa saya atau mungkin dosa yang saya tidak sadar, tidak tahu, pernah mendalimi orang lain, ya kan? Atau mungkin saya pernah membuat kesalahan buat orang lain dan saya nggak sadar. Nah, seperti itu. Mungkin itulah. Akhirnya kita introspeksi dan kita terus membenahi dan harus semangat terus. Betul. Nggak boleh putus asa. Bapak Ibu semua perlu digarisbawahi. Mungkin siapa tahu yang Anda hari ini lagi melihat YouTube kami, perlu digarisbawahi. Kita masalah, kita ketipu. Tolong dicatat Bapak Ibu semua, nanti digarisbawahi. Masalah itu adalah yang menguatkanmu. Jadi masalah itu yang menguat kau bisa menjadi orang sukses. Karena bahasa kami itu race itu sama dengan risiko, race itu sama dengan rezeki. Semakin kamu gede risikomu, semakin besarlah juga rezeki yang Allah titipkan kepada kamu. Jadi sahabat semua, dari sekarang, mulailah dari sekarang, perbanyak risiko kau ambil. Karena di situ ada hikmah, ada ilmu. Jadi satu paket. Karena Allah juga memberikan satu paket. Bersama kesulitan ada kemudahan. Ya. Dan disitulah Bapak Ibu semua kado bungkusnya mungkin menyakitkan gitu, tapi dalamnya bikin kita bahagia gitu ya. Nah Pak ngomong-ngomong, dari bebek berontak ini, ciri khas dari bebek berontak ini apa? Ayamnya lah, bebeknya lah, terus diapain tuh sehingga disebut kok berontak gitu kan? Apa bebek bakar kek, bebek goreng kek, apa yang menginspirasi Pak? Ya, ini jadi gini. Kita bikin menu ini yang mudah-mudahan satu unik katanya. Unik. Ini produk unik. Yang kedua ini harapannya apa? Orang ini bisa terngiang. Namun bisa menjadi manfaat buat semuanya. Jadi bukan hanya asal. Nah, sinonim dari berontak ini filosofi begini kan. Kita bikin sesuatu yang dulu orang makan bebek itu katanya banyak kolesterol. Kalau kita makan goreng katanya banyak kolesterol kan? Gitu. Iya kan? Kata orang kan begitu. Betul. Nah, terus kita ingin menciptakan satu variasi produk menu makanan dan harian yang kira-kira tadi dari pobi-pobi itu kita eliminir. Sehingga tagline kita ayam bebek berontak apa?
ayam dan bebek yang tidak digoreng. Oh, tidak digoreng. Tidak dibakar, tidak dibacem, tidak dipanggang, tidak dikukus, tidak di oven, tidak di presto. Nah, itu yang dibalut dengan cabai yang hanya tumbuh di 3 tempat di dataran tinggi di Indonesia. Wow. Di Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah. Nah, cuman informasi terakhir Jawa Timur, Jawa Barat sudah nggak produksi. Oke. Ada di Jawa Tengah. Dan alhamdulillah ini kita yakin dengan ciptaan Allah ini. Cabai ini unik banget. Jadi kalau cabai ini ditanam, misalnya 1 hektar sendiri, dia tumbuh, tapi kurang optimal. Dia akan lebih optimal kalau apa? Ada temennya, tumpang sari. Yang temennya akan mendapat manfaat, yang cabai ini dapat manfaat. Oh gitu. Nah ini nggak mulus ini. Kalau biasanya kalau cabai kan gini ya, mulus ke bawah nih. Yang enggak sini dan naik. Dan testimoni banyak banget Wow. Testimoni banyak banget. Sudahlah kalau teman-teman yang ada di Klaten ini atau di beberapa daerah Jogja dan sebagainya. Sudah kalau greges, cekot-cekot, cumleng, ya, pilek atau flu itu, udahlah nggak usah ke dokter katanya. Kenapa? Udah keberontak saja. Itu dia. Jadi Anda yang asal minumnya jangan es. Jadi setelah makan ayam atau bebek berontak, itu minumnya teh panas atau jeruk. Alam kotor itu sembuh Jadi atas izin Allah tentunya lah, bukan ini. Makan plus mengobati. Wah, yang stres juga insya Allah makin kenyang, stresnya hilang. Dan setelah lihat video YouTube ini ya. Dan bumbunya ini asli Indonesia. Oh, asli dan Indonesia. Rempah-rempah Indonesia. Alhamdulillah. Bumbu-bumbu yang dulu dijajah oleh mereka, udahlah. Ini subhanallah betul. Dan itu kalau setelah diteliti oleh para herbalis atau farmakologi, memang inilah salah satu elemen yang menyehatkan, bisa menyehatkan, berkhasiat lah. Kalau sekarang istilahnya berkhasiat untuk tubuh. Nah ini kita mik di situ. Atas izin Allah yang makan, insya Allah selain badannya punya berkhasiat, mudah-mudahan tambah sehat, kenyang tentunya, dan mudah-mudahan menjadi penegak untuk ibadah. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Wah ini luar biasa sahabat semua ya. Jadi ini yang membuat sahabat semua nanti bisa bergerak. Jadi apalagi umur Anda, saya nggak tahu umur berapapun, tapi sekali lagi Bapak Ibu semua, seorang pendiri KFC, Kolonel Sandes aja di umur 60 bisa berkarya, bisa memulai gitu. Jadi kalau Anda sekarang umurnya masih di bawah 60, segera berkarya. Pak Eka aja bisa, Anda pun pasti bisa Bapak Ibu semua. Bisnis boleh di bidang apapun. Yang penting satu, pada saat Anda berbisnis, jangan lupakan sholat, jangan lupakan sedekah, dan jangan lupa berbakti pada orang tua. Karena kunci sukses marketing langit adalah berbakti kepada orang tua. Nah, Pak Eka, sebelum menginjak nanti kita akan lihat menunya juga ya. Kira-kira strategi apa Pak Eka dalam mengembangkan bisnis bebek berontak ini? Strateginya seperti apa yang dilakukan Pak Eka? Ada beberapa nih, Di awal saya berusaha anti marketing. Kita mendirikan awalnya anti marketing. Maksudnya apa? Kita berusaha tidak mengiklankan di beberapa daerah, enggak itu. Jadi 3 bulan ini saya coba untuk ketahanan. Dan dengan cara apa? Hanya coba saya silaturahim aja. Bahasa gini, kita mendirikan, sudah. Dulu kan belum ada apa namanya WhatsApp, belum ada BlackBerry-nya aja kan masih terbatas waktu itu. Nah, saya anti marketing pertama. 3 bulan pertama anti marketing. Untuk apa? Melihat daya tahan produk kita karena baru. Gitu. Ya caranya gimana? Ya sudah. Kita apa? Lewat mulut dari mulut dari. Maksudnya marketing bukan iklan ke mana-mana. Kita bikin reklame, kita bikin non-box pun belum ada. Hanya sepasang ini, selembar di depan itu. Seperti itu aja. Dan itu 3 bulan pertama anti marketing. Qadarullah atas izin Allah, bulan pertama sudah untung 8 juta. Ya. Bulan kedua, bulan alhamdulillah semuanya ada. Naik. Dan atas izin Allah di bulan Februari tadi, kan, saya belajar dengan berbagai para mentor di Indonesia, kemudian ini layak ini untuk dikembangkan, difranchise-kan, ya istilahnya begitu. Membuka franchise juga Pak? Difranchise-kan. Nanti Bapak Ibu yang lihat YouTube kami, bagi yang berminat hubungi Ayah, marketingnya Ayah. Nanti paketnya jangan lupa. Dari paling bawah berapa sih paket franchise-nya Pak? Kalau dulu, paling bawah saya bicara dulu, itu 10 juta. Sekarang? Dulu. Sekarang minimal 50 juta. 50 juta. Minimal. Itu udah all in? Belum. Belum. Itu ada paketan. Ada 50, ada 100, 250, ya. Ada 500, ada 1 miliar. Tergantung sesuai dengan kantongnya masing-masing. Alhamdulillah. Ternyata ada peluang bisnisnya juga Bapak Ibu semua ya. Dan ini ada
bahasa kita ini reseller atau free bagi teman-teman yang merekomendasikan. Nah, itu dia. Ada reseller, ada fee ya. Termasuk karyawan kita di sini, pegawai kita. Wah, luar supaya biasa. Gitu, kita ajak ke situ. Dan Bapak Ibu semua, jadi ini sangat luar biasa. Tadi saya juga lihat ada beberapa Gojek yang pesan. Di sini juga kayaknya udah melayani GoFood juga ya. Nah, luar biasa. Jadi Bapak Ibu semua, salah satu media kalau Anda punya rumah makan, Anda bisa kerjasama dengan Gojek lewat GoFood-nya, dan itu sangat membantu. Termasuk saya penggemar GoFood ya kalau makan, karena kadang kalau keluar panas gitu ya Bapak Ibu semua. Nah, Bapak Ibu semua perlu digarisbawahi, salah satu yang membuat Bapak Ibu bisa sukses di dalam memarketingkan suatu usaha adalah satu poin, sigma kepuasan. Nah, Pak Eka tadi sudah menciptakan sigma kepuasan. Nah, ini saya sebagai tamu nih Pak, saya boleh kasih masukan Pak? Boleh. Mungkin masukan ini sangat bermanfaat untuk Anda yang lihat YouTube kami, dan untuk Pak Eka juga. Mungkin sekarang omsetnya udah sekian, nah setelah mungkin ilmu ini Pak bisa naik berkali-kali lipat Pak. Nah, dengan senang hati. Oke, ini saya anggap ini uang deh anggap Pak ya. Jadi kebetulan Pak Eka pembeli bebek berontak ya. Ini Pak Eka pegang uangnya, nanti saya kasir ya. Ini sebenarnya saya lagi mentraining seorang kasir. Jadi kalau Anda punya usaha, training kasirnya dengan cara-cara seperti ini ya. Sudah Pak, itu paketnya? Oke. Sekarang anggap ini paketannya sudah saya siapkan, saya berikan. Pak, ini total untuk biaya bebek berontaknya 20.000. Baik, ini Pak Yudi uangnya. Oke. Nah, setelah Bapak Ibu perhatikan ya, saya terima uang, ini pegang dulu. Nah, seperti ini. Jangan lupa salaman seperti ini ya. Jangan lupa tatkala Anda seperti ini menerima uang, Anda doakan si konsumen. Dan ini jarang sekali dilakukan oleh siapapun ya. Taruhlah umpamanya saya sebagai kasir ya, cocok nggak sih saya jadi kasir? Cocoknya jadi motivator ya. Jadi Anda mendoakan Pak Eka, terima kasih sudah berkunjung ke rumah makan bebek berontak kami. Semoga dengan makan bebek berontak Pak Eka semakin sehat ya. Pak Eka terima kasih, semoga Pak Eka dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dan semoga Pak Eka menjadi pengusaha yang bermanfaat untuk umat. Terima kasih Pak Eka, salam sukses, salam luar biasa. Assalamualaikum. Kira-kira Bapak Ibu, enak ya? Ini salah satu cara menciptakan sigma kepuasan. Anda praktekkan ilmu ini, benar Bapak Ibu semua. Kadang orang datang mungkin nanti ke bebek berontak, itu bukan nyari Pak Eka, bukan nyari bebek berontak, tapi nyari doanya seorang kasir. Loh kenapa? Kadang Bapak Ibu, orang sukses itu bukan orang banyak duit. Oh salah. Orang sukses Bapak Ibu semua, orang yang banyak didoakan oleh orang lain Bapak Ibu. Nah itu Bapak Ibu. Jadi jangan lupa, bisnis itu bukan hanya melulu duit, tapi bagaimana mengkombin spiritual dan bisnis. Tatkala spiritual bagus, bisnis lancar, itu marketing langit. Hidup tuh nggak usah muluk-muluk Bapak Ibu. Yang penting banyak duit, bener nggak? Banyak pahala gitu kan? Banyak silaturahmi kan? Hati tenang, damai, jangan lupa nanti masuk surga. Amin. Makanya di pagi hari Pak Eka juga nanti kami tambahkan, mungkin ada vibrasi positif Pak. Lah bahasanya mau apapun itu saya sebut vibrasi. Di pagi hari kami dengan kawan-kawan selalu mengucapkan, ya Allah aku bersyukur atas nikmat-Mu yang Kau berikan hari ini. Saya yakinnya ya Allah, inilah cara kami bersyukur padamu. Saya bersyukur hari ini Allah selalu menaikkan omset kami. Kenapa? Karena kami setiap hari selalu diberi keberuntungan dan keberuntungan. Amin. Dan jangan lupa katakan itu, apapun kondisi kita, katakan keberuntungan demi keberuntungan. Dan inilah cara kami bersyukur. Semoga kami, di sisa umur kami, waktuku, ilmuku, rezekiku bermanfaat untuk umat dan agama. Insya Allah, start mulai besok, Anda akan disibukkan oleh Allah dengan kegiatan dakwah dan sosial. Jangan ditanya rezeki, hutang Anda pasti lunas. Silahkan Anda buktikan ilmunya ya. Bapak Ibu semua, Bapak Ibu semua, alhamdulillah menu
bebek berontak sudah tersedia. Nah, kita akan coba mencicip-icip gitu ya. Gimana sih rasanya gitu ya. Karena bukan katanya wow gitu kan, tapi kalau nggak nyoba kayaknya gimana gitu ya. Insya Allah Bapak Ibu tadi menyehatkan gitu ya. Mari kita coba bismillah dulu. Ayo Pak Eka bareng. Mari Mas. Ini yang nonton bebek berontak ini Tat, ini ayam. Oh iya, ini ayam. Saya sukanya bebek masalahnya. Masih banyak menu Tat di sini. Alhamdulillah. Ada yang goreng juga ada Tat. Ada yang pelecing ya, mungkin belum pernah ya. Pelecing itu ada lagi. Wow, ini masih hangat sekali. Bapak Ibu yang lagi nonton ya, anggap bebeknya udah di depan. Bismillah. Silakan Tat. Ini selalu dampuk Tat. Maknyus Bapak Ibu semua, luar biasa. Jadi kalau Anda nggak mencoba, rugi sangat, rugi banget. Luar biasa nikmat. Gimana Tat? Bumbunya kerasa banget kan? Ya, itu nanti. Jadi gini Tat, nikmati sampai terakhir. Komentarnya itu nih terakhir biasanya kita. Oke. Ini belum apa-apa levelnya. Baik. Jadi gini, nanti konsepnya pedasnya itu beda Tat. Tidak langsung pedas nih di awal, enggak. Tapi ini bertahap. Ya. Nanti kita ikutin. Baik, sahabat semua, saya selesaikan makannya dulu. Nanti kita lanjut. Terima kasih. Mari makan. Sahabat semua, alhamdulillah kenyang rasanya, alhamdulillah. Tuh sampai habis, tuh bayangkan ya. Kita sampai nih keringetan. Pokoknya wah gitu ya. Jadi sahabat semua, nanti bagi Anda yang Klaten dan sekitarnya, Anda nggak usah khawatir, nyarinya gampang. Nah, ini map GPS, Anda tekan aja pencarian bebek berontak Klaten. Tuh langsung. Keluar bebek berontak Klaten, langsung aja rute. Udah nyampe. Mulai gitu ya. Nah gitu ya, itu gambaran kalau nyari nggak usah pusing. Map GPS-nya Anda tinggal ngomong bebek berontak Klaten, ketemu. Nah, bagi Bapak Ibu semua, nah ini kami mengendorse, kalau Bapak Ibu pingin dapat diskon, pingin nyicipin, pasti ada diskon ya, dengan menunjukkan bahwasannya saya kesini melihat video YouTube-nya ya. Nah nanti itu ada diskon spesial. Dan bahkan mungkin nanti suatu saat bisa ketemu ownernya Bapak Eka ya. Nah Pak Eka, sebagai penutup dari kami, saya ingin minta motivasi untuk teman-teman kita yang lihat video ini, dan harapannya nanti teman-teman terinspirasi dan mereka jadi pengusaha, karena Indonesia sekarang banyak butuh pengusaha-pengusaha baru, yang pengusaha yang tanpa utang terutama ya. Silahkan berikan motivasi sebagai penutup supaya ini pertemuan kita memberikan inspirasi untuk banyak orang. Silahkan Pak. Terima kasih Ustaz Yudi, dan terima kasih sudah icip-icip semuanya. Jazakumullah, semoga menjadi penopang ibadah kita. Amin. Bapak Ibu yang saya hormati, sebenarnya saya juga masih belajar, banyak belajar dari Ustaz Yudi, namun ini berbagi aja dari si pengalaman. Ada dua hal yang menjadi hal yang harus kita miliki sebelum berbisnis. Ini yang saya imani. Pertama adalah iman dulu, kemudian yang kedua strategi. Nah, iman dan strategi. Catat sahabat semua. Jadi iman dulu ini menjadi pondasi kita. Jadi pengusaha ini lillahi ta'ala, kita melakukan pun harus atas keridhaan kita, sama kita mohon ridhonya Allah. Berarti teman-teman yang sudah ikut redoh bagus juga ya. Alhamdulillah. Nah itu sangat membantu. Insya Allah mendapatkan lebih cepat Ustaz. Nah itu. Yang kedua? Yang kedua adalah strategi. Ya, kita juga harus strategi ini, iman pondasi sudah semua benar, tapi harus ada strategi. Rasulullah pun mengajarkan kita selain iman harus strategi. Kenapa Rasulullah juga ikut berperang? Kenapa bikin Khandaq? Kenapa pakai baju besi? Kenapa bikin strategi? Ya ini adalah salah satu untuk memenangkan. Nah, strategi yang ada ini tentunya hari ini, kemarin, dan akan datang bisa sama bisa berbeda. Nah, strategi ini tentunya ada hal yang perlu kita lakukan adalah dengan ilmu. Jadi apapun yang akan kita lakukan, baik iman, strategi, yang kita harus berdasarkan ilmu. Ilmu bisnis kita kuasai, ilmu marketing kita kuasai, ilmu keuangan, apalagi ini yang kadang-kadang jebol ini kan di keuangan. Ya. Campur antara kepentingan duit pribadi sama perusahaan. Nah, itu dia. Nah, ini kita pisah. Kalau di saya, kalau keuangan kita pisah kan. Uang pribadi, keluarga, sama uang bisnis. Tiga. Jadi 3 rekening, 3 buku. Ada buku manual, ada buku sistem. Nah, Bapak Ibu, ketika kita mau bisnis, yakinkan bahwa yang kita lakukan akan menjadi manfaat bukan untuk kita, tapi untuk orang lain. Nah, itu yang luar biasa. Itu yang kita lakukan. Jadi konsep DBS yang
saya imani, hari ini saya imani dakwah bin sosial. Saya bilang ke tim kami, manajemen kami, keluarga kami, bahwa saya membangun ayam bebek berontak ini pertama untuk dakwah saya. Oke. Kenapa? Saya berharap dengan saya mendirikan beberapa cabang, alhamdulillah kemarin kita di Kejayaan Yogyakarta, urutan yang ke-25. Wow. Silakan mampir di sana. Wow. Di Surabaya jadi udah 25 ada, cabang. Wih, ya kan? luar biasa. Di Mundilan ada, Lombok. Sementara yang paling jauh di Lombok. Oh, luar Surabaya biasa. ada, Jakarta silakan. Nah, kawan-kawan sekalian, ketika kita bicara masalah dakwah, ini saya sederhana aja kata. Saya tuh nggak muluk-muluk. Saya nama itu bikin cabang itu bukan franchise, bukan kemitraan. Dengan kita buka cabang di mana-mana, minimal saya bisa mendakwai 5 orang minimal. Alhamdulillah. Minimal 5 orang yang saya rekrut itu dari kaum muslim duafa. Minimal harapannya apa? Sholatnya terjaga. Seperti yang saya juga diajarkan. Sholatnya terjaga. Minimal itu. Anda beruntung udah ikut riadoh tuh. Kemudian yang kedua apa? Maksiatnya tidak melakukan. Alhamdulillah. Yang datang ke kami, subhanallah, dari mantan pang ada Pak. Ini tindikan sampai banyak sekali. Saya bilang gak apa-apa. Saya cuma pesan sama mereka tadi. 1, mau sholat 5 waktu, mau Pak. Alhamdulillah, itu aja. Yang kedua apa? Mau jujur, mau Pak. Yang ketiga, mau belajar, mau Pak. Sudah, Anda saya terima. Itu aja tak resepnya. Nah, itu Bapak Ibu semua. Jadi saya nggak muluk-muluk karena apa? Nanti learning by doing. Karena saya niatkan untuk dakwah. Jadi memperbaiki juga mereka dan minimal 5 orang kita selamatkan, insya Allah kita akan menyelamatkan keluarganya dari si akidah. Luar biasa. Kemudian yang dari sisi bisnis ini yang kita lakukan adalah betul-betul modifikasi. Kita melakukan berbagai strategi dan sekarang udah kita bikin manajemen. Ini sekarang ini saya lakukan yang kemarin ini dengan tim Jakarta untuk sebagai sentral bisnisnya. Kemudian kalau Klaten ini sebagai sentral produksinya. Nah, ini saya bikin seperti itu. Nah, sentral bisnis, manajemen dan sebagainya saya bagi 2. Kenapa di Jakarta? Ini adalah harapannya kalau orang-orang Jakarta bilang gini, kita belum bisa sukses dikatakan sukses kalau belum bisa naklukkan Jakarta. Nah, ini keren. Ya, karena begitu. Karena produk lokal yang diterima di Jakarta jarang. Tapi produk Jakarta bisa diterima di beberapa lokal. Dan ini kita akan seperti itu dan alhamdulillah di Jakarta kita sudah ada 3 cabang. Mudah-mudahan ini kita menjadi wasilah lah untuk bisa menjadi rahmat untuk Nusantara melalui ayam bebek berontak. Sehingga apa yang diajar Ustaz Budi, S-nya yang sosial sekarang. Zakatnya tambah kencang. Jadi kalau kami ini baru materi zakat. Jadi zakatnya harus sekian gitu kan. Karena yang diajar tadi minimal 10%. 10% berarti kalau minimal sehari 1 juta berarti omset harus berapa? Misalnya begitu. Ya, contoh-contoh seperti itu. Kalau misalkan ya kalau ini belum miliaran kan. belum miliaran kan? Nah, misalnya satu outlet target kita mewajibkan satu outlet kan. Setiap hari harus sedekah dulu di pagi. Ya. Kalau dia masuknya jam 8 berarti sebelum jam 8 dia harus sudah sedekah. Dengerin sahabat semua. Dan itu dalam bentuk nasi sama lauk yang layak. Itu semua cabang maju tuh. Dan SDM kami untuk absennya itu tidak absen ceklokan. Kami nggak ada di sini. Mungkin nggak ada fingerprint nggak ada kami. Tapi apa? Sholat duha. Sudah. Absensinya sholat duha. Denger kawan-kawan tuh. Absensinya sholat duha. Itu marketing langit tuh. Kemudian setelah sholat duha kita pantau sholat wajibnya. Kemudian kita akan kasih bonus buat teman-teman yang membaca Al-Quran, kemudian tahajud seperti itu, dan yang mendoakan. Jadi gini Dan, sebelum mereka itu masuk, misalnya pakai kendaraan, motor, yang sebelum masuk itu mereka harus berdoa dulu. Mendoakan untuk dirinya, kemudian warungnya sama keluarga. Ini seperti itu. Luar biasa. Nah kemudian kalau strategi, memang kita sekarang dari Jakarta kita strategi manajemen yang baik, manajemen strategik, alhamdulillah, dan mudah-mudahan doakan Dan. Amin. Minimal target kami mudah-mudahan bisa sampai 100 outlet. Alhamdulillah. Minimal. Cuman kemarin teman-teman Pak kalau 100 makin kecepatan. Saya belum mencapai itu, saya bilang kan. Cuman teman-teman kemarin bilang, Pak gimana? 1000. 1000 dan minta doanya juga Bapak Ustaz dan hadir sekalian. Tip yang berikutnya apa? Jangan pernah putus asa. Jangan pernah putus asa. Yang kedua apa? Jangan pernah merasa bahwa diri kita ini adalah sebagai orang yang gagal. Gagal sebagai proses perjuangan. Dan yakinlah kalau gagal itu introspeksi langsung, apakah ini adab atau emang ini ujian. Itu aja. Kalau adab segera istighfar, kalau emang ini ujian yakin pasti kita mampu. Betul. Pasti kita mampu. Sehingga kita pun sampai hari ini saya sering dengan istri setiap hari evaluasi,
Mah, apakah ada rezeki kita yang hari ini tersangkut riba? Ada nggak? Nggak ada. Ya, alhamdulillah. Apakah ini kita mendalimi orang? Mungkin tadi kita ngomong A, ternyata kita kelambi. Ada nggak? Ini sampai evaluasi harian seperti itu. Kemudian bagaimana sedekah kita paginya, bagaimana, kemudian sebagainya. Ini pun kami masih belajar dan kita juga mohon dibimbing juga sama Sabdi dan Mbak Syarikat sekalian. Ya sedikit dari kami. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan yakinlah apa yang kita niatkan, kita ikhtiarkan, kalau dibarengin dengan ridhonya Allah, kita mohon sama Allah, insya Allah pasti akan ada jalan keluar yang terbaik buat kita semua. Terima kasih. Oke. Bapak Ibu, alhamdulillah kita sudah di penghujung bincang bisnis dengan pengusaha sukses Bapak Eka, pengusaha di bidang rumah makan Bebek Berontak. Nah, Bapak Ibu semua, pastikan Bapak Ibu semua kunci sukses dalam bisnis adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Belajar terus dengan orang sukses, bergaul dengan orang sukses, dan baca buku positif. Saya yakin Bapak Ibu semua, tatkala kita menambah kapasitas ilmu, kapasitas pertemanan, maka Allah juga akan tambah kapasitas rezeki kita, ya. Sebagai penutup dari kami, bersama Allah segalanya pasti bisa. Dengan sedekah hidup luar biasa, berhati-hati dari dosa, keajaiban akan tiba. Bagi Bapak Ibu yang menghendaki rumah makannya, tempat usahanya kami kunjungi, silakan hubungi WA kami. Kami silaturahmi ke tempat Anda dan mudah-mudahan dengan kami silaturahmi memberikan inspirasi, motivasi kepada para pengusaha di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.